Apakah kerohanianmu saat ini baik-baik saja? Atau kerohanianmu saat ini lagi terjerat dengan dunia? Saya ingatkan, jangan menukar hal yang kekal dengan kesenangan sesaat. Hari ini kita akan belajar dari kisah Alkitab seorang tokoh yang dianggap sebagai contoh. Esau adalah saudara kembar Yakub, anak dari Ishak dan Ribka. Kelahirannya unik, namun jalan hidupnya memberikan pelajaran yang berharga tentang prioritas hidup. Esau lahir pertama dari pasangan kembar, sehingga ia berhak atas hak kesulungannya. Ketika lahir, tubuhnya merah dan berbulu, yang menjadi tanda karakternya yang tangguh, aktif, dan suka di padang. Nama Esau sering dikaitkan dengan makna berbulu atau kasar. Namun bahkan sejak dalam kandungan, ada nubuatan bahwa anak yang tua akan menjadi hamba bagi anak yang muda. Menunjukkan bahwa rencana Tuhan tidak selalu mengikuti tradisi manusia. Esau tumbuh menjadi seorang pemburu yang terampil, seorang pria yang hidup di padang. Ia adalah anak kesayangan ayahnya, Ishak. Secara fisik, ia kuat, namun karakternya lemah dalam kerohanian. Mungkin saat ini secara fisik kamu kuat, kamu bisa kerja, bisa lakukan apa saja. Tetapi kerohanianmu mungkin lemah. Datanglah kepada Tuhan. Esau adalah tipe orang yang hidup untuk saat ini saja. Dia tidak pernah memikirkan tentang masa depan. Dia hanya pikir tentang hal duniawi. Dalam Kejadian 25 ayat ke-34 dikatakan bahwa Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Hak kesulungan bukan sekedar warisan secara jasmani atau harta, tetapi juga berkat rohani sebagai pemimpin keluarga dalam iman kepada Allah. Kadang kita meremehkan tentang hal-hal kerohanian atau hal kesulungan itu. Yang kita lebih utamakan adalah hal dunia ini. Kita kehilangan tentang kerohanian, artinya kita lagi kehilangan segala-galanya. Kita kehilangan mujizat, kita kehilangan berkat, kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Jangan demi untuk dunia ini, demi kekayaan, demi harta, demi jabatan, maka kita meninggalkan Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Esau, demi semangkok sup kacang merah, karena kelaparan ia menukar hak kesulungannya kepada Yakub. Seperti apapun kelaparanmu, seperti apapun kondisimu, jangan menukar Tuhan. Jangan menukar kehidupan imanmu dengan apapun. Karakter Esau yang kurang menghargai hal rohani akhirnya membawanya pada penyesalan. Ketika Yakub mengambil berkat Ishak, Esau meraung-raung menangis. Namun Ibrani pasal 12 ayat 16-17 menyebut Esau sebagai orang yang mempunyai nafsu rendah, yang tidak lagi beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, meskipun ia mencarinya dengan air mata. Jangan miliki nafsu rendah. Nafsu rendah artinya kita lebih pentingkan tentang jasmani kita daripada kerohanian. Tuhan Yesus berkata bahwa hidup ini bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Keselamatan, ibadah, janji Tuhan adalah hal kekal. Jangan tukar dengan kesenangan sesaat. Jangan remehkan hal-hal rohani. Hati-hati dengan nafsu sesaat. Jangan biarkan kelaparan, lelah, atau keinginan sesaat membuat kita mengambil keputusan bodoh yang merusak masa depan rohani kita. Hargailah panggilan Tuhan. Esau diberkati secara fisik tetapi kehilangan posisi dalam kerohanian. Mari kita utamakan perkenanan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan sampai kita kelihatan secara rohani hebat, secara jasmani hebat, tetapi secara rohani rapuh dan tidak ada apa-apanya. Esau mengajarkan kepada kita
bahwa untuk dalam hidup ini kita harus menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadikanlah Tuhan dan hal-hal kekal sebagai prioritas utama, bukan sekedar pelengkap hidup. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hidup ini harus kita lakukan dengan baik dan benar. Bukan hanya sebagai pelengkap hidup, tetapi sebagai mujizat Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan berkati kita semua, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin.